A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang untuk kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Daging Panggang Ibu Tiri. Cerita ini ditulis oleh Sultan Diko. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mbak Wati, jawab Wardah seraya menghampiri Wati. Benar saja, ternyata itu adalah Wardah, adik kandung Wati. Kedua kakak beradik itu berpelukan, membuat suasana harus semakin kental. Masih menjadi pertanyaan, atas dasar apa sehingga Wardah rela datang jauh-jauh ke sini? Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa nggak hubungin Mbak kalau kamu mau datang? Tanya Wati pada Wardah. Wardah melepaskan pelukannya. Kemudian ia berkata, awalnya aku memang mau ke rumah Pak Danu untuk menanyakan tentang keberadaan Mbak. Karena beliau bilang bahwa Mbak hilang, aku pun memutuskan untuk datang ke sini. Namun di tengah perjalanan, secara tak sengaja, aku berjumpa Ustadz Zakaria. Beliau menceritakan apa yang sedang terjadi di rumah itu. Wati melirik ke arah Ustadz Zakaria yang sedari tadi hanya terdiam dengan ekspresi berat. Terima kasih Pak Ustadz, ujar Wati pada Ustadz Zakaria. Simpan saja kalimat itu. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus kamu ketahui. Entah apa maksud dari kalimat Ustadz Zakaria. Kemudian lelaki itu menghampiri seorang yang berbaring di atas tempat tidur. Terang saja baik Wati maupun Satria tidak mengenali sosok yang berbaring lemah di atas pembaringan itu. Seluruh wajahnya dibalut dengan kain kasa. Ini adalah Regan, putra Danu Santoso. Betapa bahagianya Wati dan Satria mendengar bahwa itu adalah Regan. Orang yang mereka cari-cari akhirnya ketemu. Buliran embun di kelopak mata sudah tak terbendung lagi. Wati pun menghampirinya. Suasana haru biru kembali terjadi. Regan anakku, ucap Wati dengan nada bergetar. Namun apa yang terjadi? Orang yang selama ini ia rindukan, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi kebahagiaannya, malah hanya diam tanpa ekspresi. Ia bahkan seolah tak mengenali Wati. Apa yang terjadi pada anakku, Pak Ustadz? Tanya Wati pada Ustadz Zakaria. Benturan keras akibat hantaman benda tumpul di kepala membuat Regan lupa ingatan. Ia bahkan tidak tahu siapa namanya sendiri. Betapa hancurnya hati Wati mendengar penjelasan dari Ustadz Zakaria. Sungguh sangat memprihatinkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan membalasnya. Perempuan iblis itu harus segera kita kirim ke neraka, hardik Satria dengan nada geram. Tenangkan dirimu, Satria. Kita tidak boleh gegabah dalam menghadapi persoalan ini. Butuh waktu dan trik yang tepat agar semua rencana berjalan dengan baik. Kalau begitu, katakanlah apa rencana kita selanjutnya? Tanya Satria pada Ustadz Zakaria. Saat ini kita fokus dulu untuk kesembuhan Regan. Kita tidak boleh mengadili Farida dengan tangan kita sendiri.
Itu hukum rimba namanya. Hal itu tidak dibenarkan. Biarlah pihak yang berwajib menangani masalah ini. Kehadiran kalian sudah menjadi bukti yang kuat untuk menghancurkan keangkaran murka Farida. Wati mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Zakaria. Dalam hukum apapun, balas dendam tidaklah dibenarkan. Suatu perbuatan buruk pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal di masa mendatang. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan. Hendaknya kita perbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Aku yakin dengan kehadiranmu akan mempercepat proses penyembuhan Regan. Jika ingatannya telah pulih kembali, tentu sangatlah mudah untuk kita mengakhiri duka nestapa ini, ucap Ustadz Zakaria pada Wati. Akhirnya mereka semua sepakat untuk saat ini berfokus dulu dalam pemulihan ingatan Regan Santoso. Singkat cerita, 1 bulan berlalu. Rumah mewah bertingkat yang selama ini membuat semua orang iri melihat kedamaian yang berada di dalamnya. Kini gersang, bak rumah tua tidak berpenghuni. Makanlah, Mas. Selesai makan, maka tanda tanganilah surat ini, ucap Farida sambil mengulurkan sebuah map berwarna merah muda. Tanpa ekspresi dan bicara sedikit pun, Danu terus saja memakan daging panggang itu. Farida tersenyum bahagia melihat suaminya yang sedari tadi terus saja melahap daging panggang itu dengan rakusnya. Makanlah yang banyak, Danu Santoso. Dengan begitu, kamu akan tetap tunduk kepadaku. Semua yang kamu miliki sebentar lagi akan menjadi milikku. Dasar si tua bangka. Bodoh, gumam Farida dalam hati. Setelah selesai makan, Farida pun menyodorkan sebuah map berwarna merah muda, di mana di dalam lembaran kertas itu tertulis, semua harta benda yang Danu Santoso miliki akan dialihkan menjadi milik Farida, ayah dari Regan Santoso, yang memang sudah di dalam penguasa ilmu hitam, Mbah Marijan. Hanya menurut saja, ia kemudian mengambil pulpen untuk menandatangani lembaran itu. Tiba-tiba saja tangan kirinya menyenggol gelas yang berisikan air minum. Akibat dari perbuatan itu, surat pernyataan alokasi kepemilikan semua aset Danu Santoso itu basah dan robek. Hal itu membuat Farida murka. Dasar tua bangka, menandatangani surat ini saja tidak becus, hardik Farida dengan suara lantang. Ia geram karena harus membuat ulang surat alokasi semua aset kekayaan Danu Santoso itu. Komang, bawa dia dan kurung si tua bangka ini di dalam gudang. Dengan wajah garang, Komang pun menuruti perintah sang majikannya dengan patuh. Ia kemudian membawa Danu ke dalam gudang yang di bawah tanah. Danu Santoso, sosok berwibawa dan disegani oleh penduduk setempat, kini tidak lagi terlihat. Jiwanya seolah dikuasai oleh makhluk jahat. Ironis memang, seseorang yang terhormat, berwibawa, harus mendapatkan perilaku semacam itu. Berwibawa harus mendapatkan perilaku semacam itu untuk mengambil alih apa yang dimilikinya. Untuk mengambil alih apa yang dimilikinya, ia harus menerima kezoliman. Kesalahan terbesar dalam hidup Danu karena telah memilih Farida untuk menjadi istrinya. Impian untuk hidup bahagia bersama orang terkasih kini hancur tak beraturan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, jiwanya Mbak Raga tak bernyawa. Setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh sang majikan,
Komang mendapatkan bisikan dari pengawal lainnya. Tidak diketahui dengan jelas apa kalimat yang dibisikkan oleh pengawal itu. Tangan kanan Mbah, yang sekaligus anak buah Farida itu, segera bergegas menuju pintu rumah. Setelah sampai ke pintu rumah, ia melihat dua orang bertubuh tegap tengah berdiri di depan pintu. Gelagat orang ini sangat mencurigakan. Komang yang sejatinya telah terbiasa berhubungan dengan pihak yang berwajib mengetahui bahwa kedua orang itu adalah polisi. Pencurian ari-ari bayi itu kalang kabut. Ia berlari untuk menyelamatkan diri. Kedua polisi yang melihat itu langsung saja mengejarnya. Komang berlari sekencang-kencangnya, tak tahu arah. Dalam pikirannya saat ini ialah menjauh sebisa mungkin. "Jangan lari!" Timah panas telah terlebih dahulu menghampiri kakinya. Mendengar ada suara letupan senjata, Farida pun bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Betapa terkejutnya ia saat menjumpai dua orang polisi tengah berdiri di depan pintu rumahnya. "Selamat siang, Bu," ucap salah satu dari polisi itu. Farida terkesiap melihat dua orang bertubuh tegap, memakai jaket kulit berwarna hitam. Keduanya tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Iya, selamat siang," jawab Farida dengan lirikan sinis. "Kami dari pihak kepolisian setempat mendapat laporan bahwa ibu telah mencoba melakukan pembunuhan berencana terhadap Regan Santoso yang mengakibatkan si korban mengalami lupa ingatan." Farida terkejut mendengar penuturan kedua orang yang mengaku polisi itu. "Atas dasar apa Bapak menuduh aku melakukan semua itu? Bagaimana mungkin aku ingin membunuh anakku sendiri?" elak Farida di tengah keputusasaan. "Ibu boleh jelaskannya nanti di kantor. Untuk itu, ibu harus ikut kami untuk dimintai keterangan." "Tidak." Farida pun kalang kabut. Ia pun kabur, mencoba untuk melarikan diri. Akhirnya Farida dan Komang digiring ke kantor polisi. Tapi sayangnya perempuan itu mampu meloloskan diri dengan cara terjun dari mobil. Perburuan itu sontak saja membuat anggota kepolisian terkejut. Mereka lalu mengejar Farida dan menemukannya dalam keadaan terluka. Perempuan itu bahkan tidak sadarkan diri. Mobil kepolisian yang kala itu sedang melaju dengan kecepatan tinggi jelas saja membuat keadaan Farida tidak baik-baik saja. Di bagian kepalanya berlumuran darah. Belum bisa dipastikan perempuan itu hidup atau mati. Yang jelas, saat ini ia tidak sadarkan diri. Pihak kepolisian segera bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah melakukan perawatan intensif, berbagai usaha dilakukan oleh para medis. Namun Farida tetap tidak sadarkan diri. Pihak kepolisian akhirnya mengambil suatu keputusan agar wanita yang berstatus tahanan ini dipindahkan ke rumah sakit kepolisian. Hal itu dilakukan supaya lebih mudah untuk mengawasinya. Mereka takut bila mana di kemudian hari ia sadar dan akan melakukan pelarian lagi. Setelah Farida dan Komang diamankan oleh pihak yang berwenang, Wati, Satria, Regan kembali ke rumahnya. Diikut sertakan oleh Ustadz Zakaria dan Wardah yang kebetulan belum pulang ke kampung halamannya. Mereka mulai mencari keberadaan Danu Santoso ke semua penjuru di dalam rumah itu. Namun hasilnya tetap sama. Danu tetap tidak diketemukan. Namun saat mereka dilanda kefrustasian, tiba-tiba saja sayup-sayup terdengar
suara orang berteriak minta makan. Lapar, mana dagingku? Semuanya memasang pendengaran lekat-lekat untuk memastikan dari mana datangnya sumber suara itu. Gudang bawah tanah. Iya, gudang bawah tanah. Aku yakin Tuan Danu disekap di sana, ujar Wati yang baru menyadari bahwasanya ada ruangan bawah tanah yang selama ini dijadikan gudang. Kalau begitu, mari kita periksa, ajak Ustadz Zakaria. Mereka pun bergegas menuju ruang bawah tanah. Benar saja, ternyata Danu Santoso disekap di sana. Sangat memprihatinkan. Kedua tangan dan kakinya diikat seperti dipasung. Astagfirullah. Ayo cepat bebaskan dia, ujar Ustadz Zakaria. Makan. Mana dagingku? Ucap Danu Santoso. Ustadz Zakaria yang mengetahui bahwa temannya itu dalam penguasaan ilmu hitam berkali-kali melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang mandikan dia, bersihkan semua tubuhnya. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dudukkan dia di atas sejadah ini, ucap Ustadz Zakaria sembari mengatakan telunjuknya ke arah senjata yang harus saja ia tebarkan. Ke arah senjata yang harus ia tebarkan. Wati mendengarkan apa yang dilantunkan Ustadz Zakaria. Terkejut mendengarnya. Ia kemudian bertanya, "Ada apa Pak Ustadz? Apa yang sedang terjadi?" tanya Wati pada Ustadz Zakaria. Pak Danu dalam penguasaan roh jahat. Seseorang telah mengendalikannya dari jarak jauh. Mendengar penuturan Ustadz Zakaria, buru-buru Wati memberikan tubuh tuanya itu. Setelah tubuh Danu dibersihkan dan semua perintah Ustadz Zakaria telah dilakukan sesuai permintaan Ustadz Zakaria, ia kemudian duduk di atas sejadah sambil bersila. Entah apa kalimat yang diucapkan oleh Ustadz Zakaria. Mulutnya komat-kamit, lalu kemudian menutup gelas yang berisi air di tangannya. Setelah selesai dengan air putih tadi, ia kemudian membaca sholawat dengan lantang. Gemericik suara darah mengalir dari dalam tubuh Ustadz Zakaria. Kemudian ia mengadakan tangan ke atas, lalu dengan telapak tangan terbentang dihentangkan ke pundak Danu, seolah ada kekuatan gaib yang tarik-menarik. Dengan menyebut nama Allah, Ustadz Zakaria mengusap leher Danu sampai ke ubun-ubun. Ayah Regan Santoso itu tersungkur ke lantai. Satria dan Wati yang telah diberikan aba-aba sebelumnya telah bersiap diri menahan tubuh Danu agar tidak terhempas ke lantai. Tiba-tiba saja Danu seolah merasakan ingin memuntahkan sesuatu. Uak! Cairan kuning keluar dari dalam perut Danu, menerobos ke mulut beriringan dengan sesuatu yang sangat menjijikan, seperti usus yang dipotong kecil-kecil. Beriringan dengan itu, bau busuk datang menyergap, seolah menembus ke tenggorokan. Sesuatu itu meliuk-liuk, seolah hidup. Astagfirullah, ucap Ustadz Zakaria dengan kaget. Dengan membacakan basmalah, air putih yang tadi telah dibacakan dengan doa oleh Ustadz Zakaria, ia siramkan ke sesuatu yang menyerupai usus yang terpotong kecil-kecil itu. Secara ajaib, muntahan itu menggeliatkan tubuhnya seperti cacing kepanasan, kemudian diam tak bergerak lagi. Air yang telah dibacakan doa itu mampu membunuhnya. Setelah menyaksikan itu, Danu pingsan akibat kelelahan.
Ustadz Zakaria membiarkan sahabatnya itu agar bisa beristirahat dengan tenang. Sudah, biarkan saja dia beristirahat. Bersihkan semua muntahan ini. Lalu kemudian bungkus dengan kain putih dan kuburkan, ucap Ustadz Zakaria sembari menyuruh Wati membersihkan muntahan itu. Walau dalam kebingungannya melihat kejadian itu, dalam hati bertanya-tanya melihat sesuatu yang keluar dari mulut Danu. Wati menahan pertanyaan-pertanyaan di benaknya. "Baik Pak Ustadz," jawab Wati sambil membersihkan muntahan yang berbau menyengat itu. Satria berbisik pada Wati. "Menurut Bibi, makhluk apa yang Om Danu muntahkan ini?" tanya Satria pada Wati. "Entahlah, seumur hidupku ini kali pertamanya aku melihat makhluk menjijikan ini. Sudahlah, mari kita segera kuburkan," ucap Wati. Regan yang dari tadi tidak habis pikir melihatnya apa yang dialami oleh ayahnya barusan pergi ke teras rumah menghampiri Ustadz Zakaria. "Pak Ustadz, tolong jawab dengan jujur. Makhluk apa yang dimuntahkan Papa tadi?" "Dengar, sebenarnya aku berat untuk mengatakan ini. Namun inilah kenyataan yang harus kamu ketahui. Pak Danu terkena guna-guna. Ia memakan sesuatu yang seharusnya dilarang oleh agama." "Maksud Pak Ustadz?" tanya Regan. Sepertinya ia belum memahami kalimat yang diutarakan oleh Ustadz Zakaria. "Iya, Pak Danu memakan daging ari-ari bayi. Makhluk seperti usus yang hidup tadi mengendalikan papamu. Farida bersekutu dengan Mbah Warijan. Dengan ilmu hitamnya, ia membuat Pak Danu seperti apa yang kita lihat tadi." "Astagfirullah, perempuan terkutuk. Menghalalkan segala cara untuk merebut sesuatu yang bukan haknya," hardik Regan. Deru napasnya memburu akibat melawan emosi yang bergejolak dalam dirinya. Sudah, tidak boleh menyimpan dendam. Insya Allah, nanti malam Pak Danu akan pulih seperti sedia kala. "Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Biarlah Allah yang membalas kebaikan Pak Ustadz." "Iya, sama-sama Regan. Kalau begitu, aku pamit dulu. Hari sudah sore. Sebentar lagi waktu buka puasa tiba. Apalagi ini hari terakhir," ujar Ustadz Zakaria. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," timpalnya lagi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ustadz Zakaria pun berlalu dari hadapan Regan. Ia meninggalkan rumah sahabatnya Danu Santoso dengan rasa syukur yang teramat dalam karena sudah menyelesaikan Danu dari kesengsaraan. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada hari raya Idul Fitri, Danu, Regan, Satria dan Wati pergi ke masjid untuk melakukan sholat Id. Suara takbir berkumandang di seluruh pelosok negeri. Hari kemenangan bagian kaum muslim yang telah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Rupanya suara takbir yang berkumandang tak mampu menahan buliran embun di kelopak mata Danu Santoso. Walau saat ini sanak saudara, bahkan tetangga pun hadir di rumahnya. Suasana yang sudah lama dinantikan, dirindukan oleh setiap keluarga. Kebahagiaan yang tak ternilai harganya saat seperti inilah yang selalu dirindukan oleh semua orang. Sungguh, momen ini adalah punya kenikmatan dalam menjaga tali persaudaraan. Kehadiran Hajah Fatimah membuat kebahagiaan itu semakin sempurna
Selagi kebahagiaan dan haru biru menjadi satu, tiba-tiba saja seisi rumah dikagetkan oleh seorang wanita yang berteriak di jalan raya. "Hartaku, uangku, mana mobilku?" Teriak perempuan di tengah jalan dengan pakaian lusuh compang-camping tidak terurus. Wanita ini mengalami depresi yang sangat berat akibat keserakahannya yang terobsesi atas kelimbangan harta duniawi. Tidak lama 4 orang berpakaian para medis menculiknya untuk membawa wanita itu ke rumah sakit jiwa. Farida telah mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Semoga ia mendapatkan syafaat atas keburukan yang dilakukannya, ucap Ustadz Zakaria. Tiba-tiba Danu Santoso berlutut di hadapan Wati. "Tuan, apa yang kau lakukan?" ucap Wati penuh keheranan melihat perbuatan sang majikannya itu. Danu mengeluarkan kotak kecil bersegi 4 yang berwarna merah. Kemudian ia membukanya. Kilatan berlian berbalut dengan emas murni terpampang indah di dalamnya. "Maukah kau menjadi istriku?" Derayan air mata sudah tidak terbendung lagi mengaliri dinding pipi Wati. Ia tidak pernah menyangka seorang pembantu sepertinya mendapatkan tempat semulia ini, menjadi seorang pendamping hidup sang majikan yang terkenal dengan kekayaannya. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak ternilai harganya, seolah ketiban durian runtuh. Sekarang ia telah resmi sebagai ibu sambung Regan Santoso, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, bahkan berpikir pun tidak pernah melintas di benaknya. Namun itu semua kini telah menjadi nyata, bahkan sangat jelas di depan mata. Regan memberi anggukan kecil sebagai isyarat agar perempuan yang selama ini ia panggil ibu menerima lamaran papanya. Dengan air mata yang berlinang, Wati mengulurkan tangannya. Sebuah cincin berlian tertata rapi di jari manisnya. "Ayo dimakan ketupatnya," ucap Haja Fatimah, ibu kandung Santoso, membuka percakapan. Keluarga Danu Santoso kini telah kembali seperti sedia kala. Tragedi itu menyisakan cacat di wajah Satria akibat siraman dengan air panas. Nah, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan jika sesuatu yang bukan milik kita, maka tidak akan pernah menjadi milik kita. Begitupun sebaliknya, jika sudah ditakdirkan milikmu, maka takkan pernah menjadi milik orang lain. Sekuat apapun kita menolaknya, tetaplah ketetapan Tuhan yang akan menjadi pemenangnya. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.